Selamat datang di Sajak Asik, santai diskusi pajak Pratama Gresik. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam podcast kali ini ya Kak Dela ya. Tentunya saya nggak sendirian, di sebelah sudah ada kakak yang cantik ini, Kak Dela. Hai Kak Dela. Hai Kak Beni. Oke. Kak Dela mau sapa dulu kawan pajak semuanya. Halo kawan pajak semuanya. Ketemu lagi sama saya. Sebelumnya pernah sama kasih pelayanan yang waktu itu sama Pak Darat ya Kak Ben. Nah sekarang kita mau ngobrolin apa nih Kak? Podcast kali ini. Dalam podcast kali ini kita membahas tentang UMKM ya Kak. UMKM atau yang biasa kita kenal usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang kita ketahui nih Kak, UMKM ini kan penyangga ekonomi negara kita. Bahkan setiap tahun jumlahnya itu semakin meningkat. Nah makanya kali ini kita membahas nih Kak, apa itu aspek perpajakan dari UMKM. Bener nggak sih UMKM itu nggak bayar pajak, atau kalau bayar pajak sistemnya gimana? Nah ini kita membahas kali ini tentang perpajakan UMKM. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai aspek pajak UMKM, kita bahas dulu pengusaha seperti apa sih yang disebut dengan UMKM. Nah, kalau berdasarkan PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM itu dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan KPR. Nah, di sini usaha mikro itu modalnya paling banyak 1 miliar, penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Nah, untuk usaha kecil itu modalnya 1 sampai 5 miliar, penjualan tahunan antara 2 sampai 15 miliar. Untuk usaha menengah, modalnya lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar, dengan penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Seperti itu Kak Fer. Nah, kalau dalam perpajakan apakah kriterianya juga sama ya Kak Fer? Nah, di dalam ketentuan perpajakan kita mengenal Kak istilah wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu. Biasanya kita baca juga di SPT tahunan ya Kak ya. Nah, aspek perpajakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu itu diatur dalam peraturan pemerintah sebagai berikut. Kalau dulu di awal-awal kita kenal dengan PP 46 tahun 2013. Nah, itu biasanya kita kenal tarifnya 1% ya Kak ya. Kemudian lanjut di PP 23 tahun 2018 ada PPh finalnya turun menjadi 0,5%, yang sebelumnya 1% jadi 0,5%. Nah sekarang ada peraturan terbaru lagi nih Kak, ada namanya PP 55 tahun 2022, di mana tarif finalnya 0,5%. Nah wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu ini meliputi pertama wajib pajak orang pribadi, kemudian ada juga wajib pajak badan, bentuknya itu koperasi, persekutuan komandirer firma, perseroan terbatas, ada juga perseroan perorangan, atau ada juga BUMDes dan BUMDesma. Nah, yang mempunyai peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam setahun, wajib pajak ini diberikan tarif khusus untuk menghitung pajak penghasilannya dan sifatnya itu final, Kak Dela. Nah, sekarang nih Kak Ben, kita bahas intinya ya. Jadi bagaimana cara menghitung pajak penghasilan untuk wajib pajak UMKM. Nah, di sini tuh untuk UMKM memiliki peran yang begitu besar ya dalam perekonomian negara kita. Untuk perhitungan pajaknya tentunya juga ada tarif yang spesial nih Kak Ben. Tarifnya itu 0,5% dan bersifat final. Untuk PPh-nya dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan omset per bulannya. Mungkin biar lebih jelas nih Kak, bisa dikasih contohnya. Contohnya ya, kalau contohnya ini misal gini Kak Ben. Misal Kak Ben ini punya usaha toko elektronik ya. Nah di bulan Mei 2024 omsetnya itu 600 juta. Maka PPh final yang harus disetorkan Kak Feni adalah 600 juta dikalikan 0,5%, yaitu 3 juta. Nah sekarang kita mau bahas apa nih PPh yang harus disetor. Lalu setelah setor PPh apakah perlu melaporkan SPT masa? Gimana Kak Fen? Jadi untuk penyetorannya ya Kak ya, batas waktu penyetorannya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah misalnya nih bulan misalnya bulan November ya Kak ya, paling lama tanggal 15 Desember itu batas waktu penyetoran. Kemudian apakah kalau sudah lakukan penyetoran harus melaporkan SPT masa? Nah
perhitungan dan penentuan PPh final yang sudah dibayarkan cukup dilaporkan dalam SPT tahunan saja. Jadi masanya nggak ada ya Mbak Kesanya SPT tahunan. Nah, tarifnya spesial dan perhitungan pajaknya juga sangat sederhana kan ya. Dengar-dengar nih, ada yang spesial lagi untuk wajib pajak UMKM ya Kak Fia. Apakah benar wajib pajak UMKM perorangan itu tidak perlu bayar pajak? Jadi sesuai amanat di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Kak, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dengan omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenai pajak penghasilan. Nah, artinya selama omset wajib pajak orang pribadi UMKM yang tidak lebih dari 500 juta ya tidak perlu bayar pajak. Jadi dimudahkan ya Kak ya. Nanti kalau omsetnya sudah lebih dari 500 juta baru dihitung untuk membayar pajak PPh final tadi. Gitu kan. Mungkin biar lebih enak nih, ada contohnya mungkin Kak. Misalnya ini Kak, ada wajib pajak kaum pajak semuanya yang punya usaha UMKM, punya omsetnya per bulannya 100 juta. Jadi kalau dihitung-hitung sampai bulan ketiga misalnya ya Kak ya, kita anggap omsetnya rata-rata 100 juta. Kalau di bulan ketiga kan belum sampai nih kali 100 juta. Jadi sampai bulan ketiga dia belum punya kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak. Nanti dihitung ketika dia sudah sampai 500 juta misalnya kira-kira di bulan Mei sudah ada lebih dari 500 juta, misalnya di bulan Mei sudah 550 juta. Ketika omsetnya sudah lebih dari 500 juta, maka baru dilakukan perhitungan pajaknya. Yang dilakukan perhitungan pun 50 jutanya, 50 juta baru dikalikan 0,5%-nya. Iya. Tapi yang 500-nya itu tidak dihitung ya, Iya, 50 jutanya yang dikalikan 1%. Iya, begitu Kak Dewa. Wah, wajib pajak UMKM diberikan kemudahan dan keistimewaan dalam perhitungan pajaknya. Nah, untuk penggunaan tarif PPh final UMKM ini, apakah bisa seterusnya digunakan oleh wajib pajak atau ada syarat dan ketentuannya? Ada syarat ketentuannya ya Kak ya. Jadi ada batas waktunya ini. Batas waktunya untuk orang pribadi itu jangka waktunya 7 tahun. Kemudian untuk PT itu jangka waktunya 3 tahun. Kalau CV, firma, koperasi, BUMDes, nah atau PT perorangan ya, perseorangan PT POP itu jangka waktunya 4 tahun. Nah, gitu Kak. Itu batas-batas waktu masing-masing sesuai kriteria wajib pajaknya. Diharapkan setelah jangka waktu pemanfaatan tarif PPh final terakhir UMKM ini usahanya sudah berkembang. Gitu Kak Dela. Nah, kemudian kita akan membahas nih Kak, jangka waktu pemanfaatan tarif khusus ini dihitungnya itu mulai kapan? Jadi sesuai yang diatur dalam PP 55 tahun 2022, jangka waktu menggunakan tarif PPh final 0,5% dihitung sejak bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya peraturan pemerintah ini. Jangka waktu pengenaan pajak penghasilan bersifat final dihitung sejak tahun pajak wajib pajak bersangkutan terdaftar. Nah, bagi wajib pajak badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama atau perseorangan yang didirikan oleh satu orang yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, jangka waktu pengenaan pajak penghasilan bersifat final dihitung sejak tahun pajak peraturan pemerintah ini berlaku. Nah, PP 55 tahun 2022 ini berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu 20 Desember 2022. Nah, bagaimana kalau wajib pajak terdaftar sebelum PP 55 tahun 2022 ini? Nah, untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, koperasi, CV, firma atau PT yang terdaftar sebelum PP 23 tahun 2018, jangka waktu penggunaan tarif UMKM terhitung sejak tahun 2018 dan berakhir pada jangka waktu sesuai yang diatur dalam PP 23 tahun 2018 atau pada saat yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi kriteria. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, koperasi, CV, firma atau PT yang terdaftar setelah PP 23 tahun 2018, jangka waktu penggunaan tarif UMKM terhitung sejak wajib pajak terdaftar dan berakhir pada jangka waktu sesuai yang diatur dalam PP 23 tahun 2018 atau pada saat yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi kriteria. Apakah seluruh wajib pajak dalam negeri yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 miliar ini boleh menggunakan tarif khusus untuk UMKM atau ada yang dikecualikan? Ada yang dikecualikan ya Kak, dari wajib pajak yang boleh menggunakan tarif UMKM.
Yang pertama, wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, ada wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4. Kemudian ada juga wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan. Ada beberapa kriterianya. Pertama itu pasal 31A, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Kemudian juga ada pasal 75 dan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus beserta perubahan atau penggantiannya. Dan wajib pajak bentuk usaha tetap. Nah, seperti itu nih, Kak. Informasi yang telah diberikan kepada kawan pajak setia saja asik di kafe. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi para wajib pajak UMKM. Iya, semoga bisa bermanfaat ya Kak. Jadi kalau dari podcast kali ini ada beberapa kesimpulan ya Kak yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 M setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omsetnya setiap bulannya Kak. Kemudian yang kedua, tarif PPh final UMKM dapat digunakan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. Ingat, untuk BPOP ada 7 tahun, BPPT 3 tahun, dan CV, firma, bumdes, dan PT perorangan itu 4 tahun. Kemudian yang ketiga, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai pajak penghasilan. Gitu ya Kak Dela? Nah, apabila kawan pajak ingin berkonsultasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, silakan dapat menghubungi kantor pajak terdaftar atau bisa juga melalui nomor konsultasi yang bisa dilihat di Instagram @pajakgersik. Ingat, seluruh layanan yang kami berikan gratis alias tidak dipungut biaya. Nah, selesai sudah podcast kita kali ini Kak Fer. Sampai berjumpa di Saja Asik selanjutnya. Pelaku-pelaku nih bimbingan, maafkan dahulu bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.